Hentikan, lepaskan dia. Aku dan Xiang adalah hubungan pasangan. Kalau tidak sebelumnya juga tidak akan terjadi pertunangan. Kamu kenapa masih berani mengatakan orang lain dan Xiang cocok di depanku? Zero, hari ini kalau kamu datang untuk menjenguk Xiang, aku berterima kasih padamu. Tapi kalau kamu datang untuk meminta jawaban lain, aku rasa 10 tahun yang lalu aku sudah mengatakannya dengan jelas. Xihan, aku menyukaimu. Aku bukan orang yang mudah suka dengan siapapun. Bibi dan paman dulunya juga berkata tunggu besar nanti, menyuruhmu untuk menikahiku. Jawaban Xihan saat itu. Maaf, hal ini hanya orang tuaku yang menganggapnya serius, membuatmu dalam kesusahan. Aku minta maaf. Lebih baik tidak ku kejar. Dalam hal ini aku tidak bisa bersimpati padanya. Kamu tidak apa-apa kan? Untungnya saat Kak Zero datang, kakimu tidak ketahuan. Tidak kusangka emosinya begitu besar, seperti berubah orang saja. Fuzihan, apa yang dia pikirkan? Hah? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Baru saja mengatakan Kak Zero, orang ini kenapa tiba-tiba begini juga? Aku tidak apa-apa. Aku lihat kamu sangat besar hati. Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan masa lalu pacarmu? Aku tidak berkata begitu. Aku mana mungkin tidak ingin tahu. Sia-sia aku sudah mengkhawatirkan perasaannya dan tidak berani bertanya. Hanya saja hal seperti ini. Kalau dilihat dari sisiku, aku memang penasaran dengan masa lalumu dan Kak Zero. Hanya saja, biar bagaimanapun itu adalah masa lalu. Dan lagi, hubungan kalian bahkan bukan mantan. Aku walaupun mau cemburu juga harus ada batasnya dong. Dua orang yang saling menyukai saja tidak bisa mengetahui masa depannya seperti apa, apalagi Kak Zero yang bertepuk sebelah tangan. Kalau hanya hidup dari masa lalu, orang yang selalu menutup dirinya adalah hal yang sangat menderita. Hanya berharap dia bisa segera mengerti tentang ini. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Xiang, tidak kusangka yang kamu katakan sama dengan yang kukatakan padanya saat itu. Begitukah? Dia akan bertemu dengan orang yang lebih cocok dengannya. Tapi kalau aku tidak peduli sekarang atau masa depan nanti, orang yang aku sukai hanya dirimu. Sekarang aku tidak ingin kamu sedih lagi. Iya, Fuzihan, mungkin ke depannya kita akan menemui banyak rintangan. Tapi asal berada di sisimu, asal kita saling mencintai, aku akan dipenuhi dengan keberanian. Zero, kamu pulang semalam ini? Dan sampai sekarang tidak keluar dari kamar? Qin, anakmu tidak apa-apa kan? Dengar-dengar dia bertemu dengan Xihan di rumah sakit. Anakku ini semuanya unggul, tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah Xihan, aish. Kenapa? Xihan, kamu kenapa begini padaku? Benar, beberapa tahun ini kamu memang tidak pernah memberikan balasan apapun padaku. Bukankah ini adalah Nona Qin yang kemarin baru saja ditolak pernyataan cintanya? Dia kira karena dia cantik maka dia bisa berbuat segalanya? Kalian juga menyukai Xihan. Pengecut seperti kalian tidak berhak mengataiku. Berani-beraninya sudah ada begitu banyak laki-laki yang mengelilingimu. Masih mau apa lagi kamu, dasar calang? Lihat saja bagaimana aku. Tapi, walau bagaimana dingin sikapmu padaku, di saat aku diganggu, kamu selalu orang pertama yang menolongku. Jangan melakukan hal yang membosankan seperti ini. Tuan Fu, maaf kami pergi dulu. Di saat itu, aku sudah tahu, tidak peduli apakah kita kenal sejak kecil. Berdiri. Kapanpun aku bertemu denganmu, aku akan menyukaimu. Xihan, aku akhirnya bisa bertemu lagi denganmu. Saat aku mendengar kamu meninggalkan keluarga Fu dan Cacat, apa kamu tahu betapa senangnya diriku? Aku berpikir kamu pasti sangat menderita, sangat butuh dihibur. Aku bisa mendekatimu karena hanya aku yang bisa menerimamu. Zero, kamu tidak apa-apa? Tapi sekarang semua itu dihancurkan oleh wanita rendahan itu.
Maaf ayah, aku hanya sedih saja. Emosiku sedikit tidak stabil. Bagaimana aku bisa menyerah? Yun Xiang, kamu tidak pantas untuknya. Aku tidak akan membiarkan Sihan salah lagi. Sudah, aku tahu kamu pergi bertemu dengan Sihan. Ayah mengerti, selama ini dia selalu dingin padamu. Aku tidak akan membiarkan anakku menerima perlakuan ini. Kamu sering mengajariku untuk berterima kasih. Paman dan bibi sudah meninggal berapa tahun. Sihan hanya kenal dengan keluarga kita. Kalau aku meninggalkannya juga, paman dan bibi bagaimana bisa tenang di surga sana? Zero, jangan bilang kamu mau menikah dengan Sihan. Ayah, dari kecil sampai sekarang, aku tidak pernah membuatmu khawatir. Tapi hari ini, aku hanya memohonmu atas satu hal ini saja. Selain Sihan, aku tidak mau menikah dengan siapapun. Jangan manja, walaupun Sihan cacat, namun ia memang anak muda yang bagus. Tapi kamu jangan lupa, dia sudah lama meninggalkan keluarga Fu. Aku tidak terlalu banyak bergaul dengan Fu Juanzi, tapi aku tahu dia ada masalah dengan Sihan. Dia tidak bisa mengambil keputusan atas pernikahan Sihan. Tentu saja Paman Fu bisa mengambil keputusan, biar bagaimanapun dia tetap adalah saudara kandung dari ayah Sihan, bukan? Kembalinya Sihan ke keluarga Fu hanya akan mendatangkan keuntungan untuknya. Ini, Paman Fu sudah menyetujuinya. Ayah tenang saja. Kalau ayah memang khawatir, ayah bisa membiarkan aku dan Sihan bertunangan dulu. Aku tahu kamu khawatir dengan hubungan percintaan aku dan Sihan. Dia hanya terlarut dalam masalah meninggalnya orang tua saja, sehingga lebih lambat tangkap dengan dunia luar. Kamu tenang saja, kalau Sihan pada akhirnya tetap tidak menyukaiku, aku akan menyerah. ya sudahlah, mana pernah aku menolak permintaanmu. Beberapa hari lagi kita pergi ke kediaman Fu. Baguslah, ayah, istirahatlah lebih awal. Menyerah. Sihan, kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu bersama dengan Xiang. Kalau harus menghancurkanmu, Yun Xiang, aku punya banyak kesabaran untukmu. Kita lihat saja. Mataharinya nyaman sekali. Hangat sekali. Kenapa rumah Sihan bisa membuatku begitu santai? Beberapa hari ini dia kurusan lagi. Mungkin harus memberikannya makanan yang enak. Ayam bakar. Enak sekali. Ayam bakar. Salam selamat pagimu ini unik sekali. Fusian, kamu dari tadi di sini terus. Kemarin aku terlalu ngantuk dan tertidur di mobil. Entah bagaimana aku bisa ada di atas ranjang Fusian. Tunggu dulu. Kerah baju tidur ini terlalu rendah dan terbuka. Jangan bilang orang ini yang menggantikannya. Fusian, kamu? Kalau kamu begini, aku akan susah mengontrol diriku sendiri. Pesona Nona Yun tidak tertandingi. Sepertinya kemarin di mobil samar-samar mendengar orang ini menyuruh Cuhei untuk membeli baju. Benar-benar deh. Kemarin aku melihatmu kelelahan sehingga membiarkanmu istirahat. Sekarang kelihatannya kamu sudah baikan. Sedang berduaan bersamaku, tapi kenapa tidak fokus? Kamu jangan sembarangan ya. Setelah jujur kemarin, Fusian menjadi bahaya. Apa aku memang tidak masalah? Kelihatannya kamu memang harus tidur di sampingku agar bisa pulas. Temani aku tidur sebentar lagi. Kamu masih belum bilang siapa yang mengganti bajuku.